Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan masih dengan video pembahasan untuk matkul Fisika Dasar 2 PV 4102, dan kita masuk ke modul ke-7 yang dimana terkait dengan listrik dinamis. Ya, dimana listrik dinamis ini kalau waktu pas sekolah itu nanti kalau di SMA-nya baru akan dirinci menjadi arus yang searah sama yang bolak-balik. Nah, kalau misalnya untuk yang biasanya dulu listrik dinamisnya kita pakai yang searah terlebih dahulu ya. Oke, jadi terkait dengan listrik dinamis sebelum kita bahas ke rinciannya. Nah, jadi untuk di kegiatan belajar pertama atau apa sih namanya? Untuk tes formatif yang pertama itu terkait dengan yang namanya dulu bentar. Kok saya lupa namanya. Oh iya, terkait dengan arus listrik terlebih dahulu ya. Oke. So, kita langsung nomor 1. Nah, nomor 1 diketahui bahwasanya resistansi sebuah elemen jika elemen tersebut diberikan sumber. Oke, berarti itu adalah V-nya 10 volt. Oke, kemudian akan mendisipasikan, berarti daya yang terdisipasi atau yang terpakai itu adalah sebesar 0,25 watt. Nah, yang ditanya adalah resistensinya ini atau R-nya ini berapa? Ya udah, kita jawab yaitu dengan rumus dasar sebenarnya adalah P sama dengan V kali I. Nah, karena berhubung yang kita tanya R dan emang I-nya tuh nggak ada, dan ingat rumus dasar daripada itunya adalah VIR. Nah, oke, berarti I sama dengan V per R. So, kalau kita masukin P sama dengan V dikalikan dengan V per R, maka rumus yang akan kita pakai versi jadinya adalah V kuadrat per R. Oke, ya sudah, kita masukkan 0,25 alias 1/4 sama dengan 10 kuadrat per R. Berarti R sama dengan 4 dikalikan dengan 100, berarti nilai R-nya adalah 400 ohm ya. Oke, so nomor 1 jawabannya adalah yang D. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita punya informasi di soal sebuah kawat tembaga panjangnya, berarti L-nya itu adalah 160 meter dengan diameter alias D-nya alias 1 mm alias 10 pangkat min 3 meter, mempunyai resistivitas. Ini adalah terkait dengan yang namanya ini ya, hambatan jenis ya. Hambatan jenis itu adalah 1,72 kali dengan 10 pangkat min 8 ohm meter. Jika kawat tersebut dihubungkan dengan baterai yang voltas dengan tegangan atau 1,5 volt, berapa arus yang mengalir? Berarti yang ditanya adalah I-nya ini berapa sih? Nah, ya sudah. Berarti ke rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Namun ternyata R-nya itu belum ada. Nah, ya udah, kita cari dengan menggunakan rumus R sama dengan rho kali L per A. Nah, di mana A-nya ini juga belum ada nih. Ya, so kita cari terlebih dahulu untuk A-nya. Nah, A-nya itu bisa kita pakai. Ya, ini kan luas penampang ya, alias luas permukaan, yang dimana kabelnya ini berbentuk lingkaran nih. Nah, jadinya VR kuadrat. Berarti A sama dengan Pi-nya adalah pakai 3,14 dikalikan dengan yang namanya 10 pangkat min 3 per 2 dipangkatkan 2. Nah, kenapa per 2? Karena di sini diameter. Ya, jadi kan setengahnya ya. Ya udah, berarti jadinya A-nya sama dengan 3,414 kali dengan 10 pangkat min 6 per 4. Nah, berapa nih? Ya kan? 3,14 dikali dengan 10 pangkat min 6. Oke. Kemudian kita bagi dengan 4, itu jawabannya adalah 7,85 kali 10 pangkat min 7. Yang sebenarnya ini kan 0, sekian-sekian kali 10 pangkat min 6 kan. Nah, ini saya pakai kalkulator aja. Jadinya 7,85 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat
So, kita masukkan ke sini berarti R sama dengan 1,72 kali dengan 10 pangkat min 8 kali 160 per 7,85 kali 10 pangkat min 7. Nah, ya sudah. Berarti langsung kita hitung saja menggunakan kalkulator lagi. Berarti 1,72 kali dengan 10 pangkat min 8 dikalikan dengan 160 dibagi dengan 7,85 kali dengan 10 pangkat min 7. Jawabannya adalah 3,5. Nah, jadi ini jawabannya adalah 3,5 ohm. Ya sudah, kita masukkan berarti V-nya 1,5 sama dengan I dikali dengan 3,5. Maka nilai I-nya adalah 1,5 dibagi dengan 3,5. Berarti I-nya adalah 1,5 bagi 3,5 itu jawabannya adalah 0,428. 0,428 ampere. Ya, kalau sebenarnya ini kan berarti I-nya sama dengan 0,43 ampere ya. Oke, so ya I guess kayaknya mungkin ini entah tipe atau apa di belakangnya. Cuman ya karena berhubung kita jawabannya 0,43 dan ya masih mendekati lah 0,44 ya udah. So nomor 2 kita jawab yang A aja ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke, so untuk nomor 3, pernyataan berikut ini berkaitan dengan sebuah resistivitas material. Jadi terkait dengan hambatan jenis lah ya, kurang lebih seperti itu. Kecuali resistivitas bebas dari bentuk geometri material. Of course ini akan berbeda karena apa? Kita tahu bahwasannya kan untuk nomor 3 ini kan terkait dengan rumus R itu tergantung sama hambatan jenis, panjangnya, sama luas daerahnya, luas penampangnya. Nah, kalau misalnya yang satu bentuknya kabel bulat, terus yang satu lagi kabelnya segitiga. Nah, of course, ya berbeda dong ya kan untuk luasnya. Atau misalnya kabel yang kecil yang misalnya kecil segini sama yang lebih gede. Of course itu akan mempengaruhi nilai daripada hambatannya sendiri, ya. Jadi ini bisa kepake, ada pengaruhnya. Terus kemudian nilai resistivitas secara umum fungsi dari temperatur material ini iya. Karena walaupun emang nggak di sini, itu bisa juga kalau misalnya kita balik lagi ke dasarnya yaitu adalah R sama dengan R0 dikalikan dengan 1 tambah dengan alfa kali delta T. Nah, karena berhubung ada pemuaian segala macam, nah itu nanti bisa berpengaruh terhadap yang namanya panjang. Kalau panjangnya semakin besar atau berubah nilai panjangnya, berarti nilai R-nya juga berubah. Seperti itu ya. Karena R sama L ini sebanding, makanya rumusnya nggak jauh beda sama kayak kalau pemuaian L sama dengan L0 dikalikan 1 tambah alfa kali delta T. Nilainya berbanding terbalik dengan konduktivitas. Ya, ini pasti. Semakin besar yang namanya hambatan, berarti semakin kecil juga dia dapat menghantarkan listrik. Makanya ketika memilih kawat untuk alat listrik itu diperlukan pemilihan hambatan hambatan daripada logam yang sesuai, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil, seperti itu. Yang D, nilai resistivitas material bergantung pada massa material. Of course ini tidak, nggak ada ngaruh ya. Mau dia misalnya nih, kenapa kok nggak berpengaruh? Karena bisa jadi kan massa ini kan tergantung sama ini kita anggap kan udah pasti bentuk geometrinya kalau beda ya pasti hasilnya beda. Kita anggap dia bentuk geometrinya sama. Cuman kalau saya punya kabelnya 1 meter sama saya punya kabelnya 10 meter, ketika saya timbang atau misalnya saya ukur deh, berarti masanya otomatis beda dong. Nah, kira-kira ada nggak pengaruhnya sama resistivitas atau ini nilai hambatan? Nggak ada. Karena apa? Hanya pengaruh terhadap panjangnya sama luas penampang aja. Jadi tergantung sama si geometrinya seperti apa, bukan tergantung sama masanya. Oke, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
dua buah konduktor A dan B dari material dan panjang yang sama. Oke, berarti di sini kita udah punya informasi bahwa rho 1 tuh sama dengan rho 2 dan L1 tuh sama dengan L2. Nah, konduktor A adalah bentuknya silinder padat. Oke, berarti untuk konduktor A ini kurang lebih seperti ini. Ya, ini padat seperti ini ada isinya lah intinya. Ini adalah A yang dimana ukuran diameternya berarti D daripada D1-nya ini adalah 1 mm. Kemudian sedangkan konduktor B adalah silinder tabung dengan diameter dalam dan diameter luar. Oke, berarti yang B itu kasusnya seperti ini tabelnya. Nah, begini nih kabelnya nih. Jadi ya tengahnya kopong gitu ya. Nah, ya udah. Berarti dengan diameter luarnya dari sini ke sini ini adalah 2 mm. Ini ke sini yang tengahnya ini adalah 1 mm. Ini adalah untuk yang kabel yang B. Nah, oke. So, kemudian ditanyakan tentukan rasio resistansinya. Berarti yang ditanya adalah ini mungkin kita tulisnya A sama B aja ya. Ini A, ini yang 2 jadi ganti dengan B. Berarti yang ditanya adalah RA banding dengan RB. Oke, berarti rho A kali dengan LA per AA per rho B dikalikan dengan LB per AB. So, karena berhubung rho A sama LA-nya ini terdiri dari bahan yang sama, ini pasti habis. So, berarti dapat disimpulkan bahwasanya RA sama banding RB itu sama dengan perbandingan antara AB dengan AA. Ya sudah, berarti RA per RB. Nah, pertanyaannya adalah perlu nggak sih kita rubah? Ini milimeter ya, sorry ini milimeter. Perlu nggak sih kita rubah satuannya? Nggak perlu. Kenapa? Karena ini memiliki satuan yang sama dan kalau kita bandingkan, ya of course nanti akan otomatis habis. Jadinya berarti, nah cuman karena nggak mau ribet, saya nggak mau nyari untuk terkait dengan D-nya. Ini kayaknya mungkin kalau kita bikin setengah kan jelek nih angkanya. Nah ingat, A sama dengan pi R kuadrat. Kita tahu bahwasanya R itu kan adalah setengah daripada diameter. Berarti kalau kita turunkan rumusnya berarti pi sama dengan dikali dengan 1/4 kali D kuadrat. Berarti rumus A-nya adalah 1/4 pi D kuadrat. Nah, untuk AB berarti karena berhubung ada luar sama dalam, berarti ini jadinya adalah 1/4 dikalikan dengan pi dikalikan dengan 2 kuadrat. Nah, pi-nya kita nggak usah masukin. Dikurang dengan yang namanya 1/4 dikali pi dikalikan dengan 1 kuadrat per 1/4 kali pi kali dengan 1 kuadrat. So, berarti RA per RB sama dengan, berarti ini hasilnya adalah 4/4 pi dikurangkan dengan 1/4 pi dibagi dengan 1/4 pi. Berarti RA banding RB-nya sama dengan 3/4 pi dibagi dengan 1/4 pi. Ya udah, kita coret nih pi-nya. Nah, kan sama-sama habis kan? Berarti RA banding RB itu sama dengan, ya jawabannya adalah 3/4 dikalikan dengan 4/1. Berarti nilai RA banding RB itu adalah 3. Maka jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut. Kita hapus dulu untuk nomor 3 dan nomor 4-nya. Dan kita lanjut ke nomor 5 dan 6. Oke, nomor 5 dan 6. Terkait dengan nomor 5, kita punya informasi bahwasanya ada diameter, ada panjang, ada arus listrik. Oke, berarti kita punya informasi diameternya adalah 2 mm alias 2 kali dengan 10 pangkat 3 min 3 meter. Kemudian L-nya 3 meter. Kemudian I-nya adalah 6,3 ampere. And then resistivitas tembaganya atau berarti rho-nya adalah 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Nah, untuk rapat elektron bebasnya oke, berarti ini
elektron per volume gitu ya, saya tulisnya aja. 8,5 kali 10 pangkat 28 elektron per meter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah berapa rapat arusnya. Oke, berarti ini yang ditanya adalah J. Atau sebenarnya paling gampangnya ya udah, ditanya adalah I per A-nya ini berapa, ya. Terus ini yang pertama, yang kedua adalah nilai R-nya ini berapa. Ya udah, kita jawab terlebih dahulu untuk yang I per A-nya. Ya udah, I per A ini sama dengan I-nya adalah 6,3 per A-nya, luas penampangnya. Ya sudah, berarti PR kuadrat kan. Ya udah, berarti 3,14 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 3 per 2. Nah, jangan lupa ya. Karena kan itu diameter tuh. Sedangkan kan kita mau nyarinya adalah jari-jari. Berarti I per A-nya sama dengan 6,3 kali dengan 3,14 kali dengan 10 pangkat min 6. Ya sudah, ini kalau dihitung hasilnya adalah sekitar wait dulu, where's my calculator? 6,3 bagi dengan 3,14 itu adalah 2,0. Oke, 2,01 sebenarnya. 2,01 kali dengan 10 pangkat 6 ampere per meter kuadrat. Nah, kalau untuk nilai R-nya itu bisa kita cari dengan rumus ya rho kali L per A. Berarti R sama dengan 1,7 kali dengan 10 pangkat min 8 kali 3 per 10 pangkat min 6 ya. Atau ya kita tulis saja deh 2 kali 10 pangkat min 3 per 2 dipangkatkan dengan 2. Berarti nilai R-nya adalah 5,1 dikalikan dengan 10 pangkat min 8 per. Nah, ini kan jadinya berarti per 10 pangkat min 6. Berarti nilai R-nya adalah sebesar 5,1 kali dengan 10 pangkat min 2 ohm. Nah, tapi sayangnya kok nggak ada ya. Angka ininya udah benar 2,0 10 pangkat 6. Untuk row-nya ohmmeternya bener kok. Kalau 8,5 juga nggak mungkin. Iya. Kayaknya emang nggak ada di jawabannya untuk di bagian R-nya ya. Karena toh juga pas saya lihat di pembahasannya bener kok pakai rumus ini ya, R sama dengan rho kali L per A. Cuman masalahnya adalah kalau kita masukin L yang sesuai dengan di sini 3, panjangnya itu terus diameternya 2 mm dan ternyata jawabannya dapatnya 5,1 kali 10 pangkat min 2 ohm. Nah, jadi I guess untuk nomor 5 ini untuk nilai R-nya nggak ada jawaban, tapi kalau untuk I per A alias apa namanya arus per luas permukaan itu ada jawabannya, yaitu adalah yang A ini. Nah, cuman kalau emang oke lah kita mau langsung jawab aja. Oh, I per A-nya nih segini nih. Oh, berarti jawabannya yang A. Cuman kenyataannya adalah nilai daripada R-nya itu tidak sesuai, bukan 1,6 nih. Sedang yang sebenarnya adalah 5,1. Nah, kalau misalnya 4, coba kalau misalnya nih 5,1 dibagi dengan 4. 1,275 nggak bisa juga. Kayaknya mungkin di pilihan gandanya di pembahasannya ngasukin angkanya yang berbeda. Nah, dia nggak ngasih tahu nih sayangnya nih. Jadi kita nggak bisa detect kira-kira ada perbedaan di mana sih. Nah, atau mungkin kalau misalnya kalian juga dapat jawaban yang seperti di buku yang 1,6 kali 10 pangkat min 2, tolong koreksiannya ya. Oke, so nomor 6. Kita lanjut. Nomor 6, kita punya informasi di soal bahwasanya mungkin nomor 5 ini saya pindah di sini aja kali ya. Nah, oke, nomor 6 kita udah punya informasi bahwasanya A-nya ini adalah 3 mm kuadrat, berarti sama dengan 3 kali dengan 10 pangkat min 6 meter kuadrat ya. Oke, terus kemudian kita punya arusnya. Arusnya itu sebesar 5 ampere. Berapa jumlah pembawa muatan persatuan volume alias N ini adalah N ya. Berapakah besarnya kecepatan drift? Oke, berarti F driftnya atau V-nya aja deh yang ditanya. Oke, jadi nomor 6 untuk menghitung V ini itu sama dengan
I per A per N dikalikan dengan elektron, ya. Oke, jadinya V-nya sama dengan I-nya itu adalah 5 per 3 kali 10 pangkat min 6 per N. N-nya itu kita biarin aja. Nah, untuk E-nya ini adalah muatan elektronnya, ya. Oke, jadi ini ingat ya, yang dimasukin hanya besarnya aja, nggak usah pakai minusnya. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Berarti nilai V-nya itu setara dengan yang namanya 5 per 3. 5 per 3 itu berarti 5 bagi 3 adalah 1,67. Oke, 1,67 kali dengan 10 pangkat 6 per N dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Berarti nilai V-nya adalah 1 per N dikalikan dengan hasil daripada bagi ini nih. Ya udah, 1,67 dibagi dengan 1,6 itu nilainya adalah 1,04, ya. 1,04 dikalikan dengan 10 pangkat 25. Nah, ya, oke. Ya, benar. Satuannya apa? Satuannya adalah per meter kuadrat per detik, ya, atau meter pangkat min 2 sekon pangkat min 1. Oke, jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang D, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 5 dan nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8, dua soal terakhir untuk tes formatif pertama. Nah, oke, so untuk nomor 7. Oke. Nomor 7 kita punya informasi diketahui bahwasanya kita punya informasi R-nya itu sebesar 5 ohm. Terus kemudian kita punya Q adalah 720 kolom. Atau Q-nya saya biasa Q kecil aja deh. Q kecil aja deh. Q-nya adalah 720 kolom dan muatan melewatinya setiap menit. Berarti T-nya adalah 1 menit. Alias 60 sekon. Nah, ditanya adalah V-nya ini berapa sih? Ya udah, kita pakai rumus apa? V sama dengan I kali R. Nah, tapi sayangnya kan I-nya belum ada nih. I-nya ini bisa kita cari pakai rumus Q per T. Yang dimana I-nya sama dengan 720 per 60. Berarti I-nya sama dengan 12 ampere. Berarti V-nya sama dengan 12 kali 5. Berarti nilai V-nya alias beda potensialnya adalah sebesar 60 volt. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang D. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 8. Untuk nomor 8, sebuah kumparan kawat mempunyai resistansi alias berarti R-nya ini pada suhu segini dan ini. Oke, berarti ada R0, ada R1 gitu ya, kita bilang adalah 25 ohm. Kemudian pada saat T1-nya adalah sebesar 20 derajat Celcius. Kemudian kita punya informasi bahwasanya ketika dia dipanaskan dengan T sampai T2 sebesar 35 derajat Celcius, ternyata mengalami kenaikan menjadi 25,17 ohm. Yang ditanya adalah alfanya ini berapa? Ya udah, kita jawab. Berarti delta R sama dengan R0 alias R awalnya dikalikan dengan alfa kalikan dengan delta T. Nah, tapi sayangnya apa yang nggak ada? Ya, yang kita nggak punya ini adalah delta R-nya. Nah, delta R itu kan sama dengan perubahan daripada R2 kurang R1. Berarti 25,17 dikurangkan dengan 25, maka nilai delta R-nya adalah 0,17 ohm. Nah, berarti kita masukin delta R-nya adalah 17 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 25 kali dengan alfa kali 35 dikurangkan dengan 20. Oke, berarti ini 17 kali dengan 10 pangkat min 2 sama dengan 25 kali alfa kali 15. Berarti nilai alfanya ini setara dengan yang namanya 17 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 25 kali dengan 15. Berarti nilai alfanya berapa? Ya, langsung kalkulator aja. 17 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 25 kali 15. Jawabannya adalah 4,53 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Maka jawabannya ya yang mendekati adalah yang B.
Nah, mungkin ini 3-nya dibulatkan lah jadinya 4,50 seperti itu ya. Oke, jadi dengan begitu ya berakhir dulu untuk tes formatif pertamanya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, so kita hapus untuk tes formatif pertamanya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, jadi kita hapus dan untuk soal nomor 1 dan nomor 2 terlebih dahulu. Jadi untuk nomor 1 pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan sumber IMF adalah, atau IMF itu adalah electromagnetic force, yang dimana sebenarnya sebuah IMF ini merupakan sumber energi atau sumber energi non listrik. Nah, jadi nomor 1 ini jawabannya yang A ya, karena dia kata kalimat yang di sini nih yang salah nih, tidak sesuai. Oke, kemudian nomor 2. Jika sumber IMF mempunyai hambatan internal, maka kaitan antara IMF dengan tegangan terminal itu bagaimana sih? Nah, yang A ini, jika sumber IMF menyalurkan arus sama dengan IMF. Jadi IMF ininya itu sama dengan IMF minus penurunan potensialnya. Atau jika sumber IMF menerima arus yang sama dengan maka sama dengan IMF ditambah dengan penurunan dalam resistansi. Ini benar juga nih. Ini jadi nanti ketika kalau misalnya ada arus, maka nanti terkait dengan GGL-nya atau epsilonnya itu nanti ada sendiri penilaiannya atau perumusannya. Jika tidak ada arus yang mengalir, maka tegangan akhir sama dengan IMF sumber. Betul ya. Jadi IMF sumber ini sama IMF yang ada di dalam total dalam baterai itu berbeda ya. Oke, jadi nomor 2 ini jawabannya adalah D, A, B, dan C benar. Nah, kita hapus 1 dan 2-nya dan kita lanjut ke nomor 3 dan 4. Oke, untuk nomor 3 terlebih dahulu, ternyata kita punya informasi di soal bahwasanya beda potensial antara titik A sampai titik B dengan VA kurang VB. Untuk gambar berikut dengan resistansi R-nya ini sebesar 0,7 ohm. Nah, by the way, untuk untuk I-nya di sini kalau di bukunya tuh aslinya nggak ada, cuman saya tambahin aja biar sesuai juga dengan jawabannya. Jadi untuk VA ke B itu sebenarnya simpelnya adalah sama kayak mau menghitung daripada jadi sigma E, sigma epsilon ditambah dengan sigma I kali R. Nah, dan kita bacanya dari A ke B nih ya, kita bacanya dari A ke B. Oke, berarti VAB itu sama dengan, nah, sigma epsilon atau GGL daripada ininya. Nah, di sini ada 6 volt sama 9 volt. Yang dimana karena berhubung 6-nya ini ketemu yang gedenya dulu, ini kan pasti positif negatif, ini negatif, ini positif. Maka yang 6 ketemu positif duluan berarti dia positif 6, dan 9 ini ketemu dia minus duluan berarti jadinya negatif 9 ya. Oke. Nah, ditambah dengan yang namanya, nah, sigma I kali R, karena ini arusnya seri, karena rangkaian seri kan, berarti arusnya tetap sama nih, mau yang di 2 ohm ataupun yang 0,7 ohm. Jadi tinggal kita hitung aja, 3 dikalikan dengan 2 ditambah dengan yang namanya 3 dikalikan dengan 0,7. Nah, kenapa I-nya ini dia positif? Karena kita menentukan arah yang sama dengan arah arusnya. Seperti itu ya. Nah, berarti untuk VAB-nya sama dengan minus 3 ditambah dengan 6 ditambah dengan yang namanya 2,1. Nah, kan ini jadi 3 tambah 2,1, maka nilai VAB-nya adalah 5,1 volt. Nah, apakah akan berbeda ketika misalnya kita tukar? Nah, ya kalau misalnya kita tukar dari kanan ke kiri, jadinya berarti 9 kurang 6, hasilnya kan 3. Ini jadi minus nih. Nah, jadinya 3 dikurang 6 dikurang 2,1. Jawabannya adalah minus 5,1 volt. Jadi beda apa? Beda tanda doang sebenarnya. Jadi jawabannya akan tetap sama, yaitu adalah sebesar 5,1 volt. Yang artinya dia kalau dia positif apa negatif itu artinya berarti, oh, kalau positif ini berarti tandanya sesuai nih, arah yang kita pakai ini sesuai dengan informasi yang ada di atau realitanya lah. Kalau negatif berarti arah yang kita tentukan itu tidak sesuai dengan realitanya. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Dan lanjut ke soal nomor 4.
Sumber IMF IE yang ini 3 volt dan resistansi dalamnya R-nya ini adalah 0,5 ohm. Resistansi rangkaian untuk R-nya yang ini yang di luar adalah 5 ohm. Berapakah beda potensial dari A ke B? Tapi ini bacanya dari B ke A ya. Antara titik A dan B. Oke. So berarti untuk nomor 4. Nah, untuk menghitung VAB kan kita butuh yang namanya arus listrik. Berarti ya kita harus cari dulu nih. Dimana rumusnya kan V total sama dengan I total dikalikan dengan R total. Nah, untuk V totalnya masih pakai yang 3 volt, tapi R totalnya belum ada. Jadi R totalnya kita cari dulu. Di mana R totalnya ini, karena berhubung R kecil sama R besarnya ini disusun seri, berarti R tambah dengan R besar. Berarti RT-nya sama dengan 0,5 ditambahkan dengan 5,5, maka nilai hambatan total atau hambatan penggantinya sebesar, ini 5 ya. Jadinya totalnya adalah 5,5 ohm. Ya udah kita masukkan 3 sama dengan I total dikalikan dengan 5,5. Maka nilai I totalnya adalah 3 per 5,5. Maka nilai I totalnya itu setara dengan yang namanya 3 bagi dengan 5,5. Jawabannya adalah 0,54 ya. 0,54 ampere. Ya sudah, barulah kita kerjakan VB ke A. VB ke A ya. Berarti sigma GGL ditambah dengan sigma I kali R. Gini dulu, perhatiin dulu. Ini arah arusnya kemana? Arah arusnya itu kan ini positif ke negatif. Normalnya adalah seperti ini ya. Ini adalah arah arusnya. Ya, ini adalah arah I-nya nih, yang merah-merah ini. Oke, sedangkan kita mau menentukan dia dari B ke A. Berarti kita mempunyai arah yang seperti ini. Berarti VBA sama dengan GGL-nya itu kan cuma dari sini nih, yaitu adalah 3. Ketemunya positif duluan nih, berarti dia positif 3 ditambah dengan yang namanya, I-nya itu adalah 0,54. Karena kita melawan, berarti ini besarnya adalah min 0,54. Dikalikan dengan R-nya yang ada di sini aja. Karena kan kita mau B ke A itu cuma dari sini, yang R kecil aja nih, R besarnya nggak termasuk. Berarti dikalikan dengan 0,5, maka VB ke A-nya itu sama dengan 3 dikurangkan dengan yang namanya 0,27. Berarti VBA-nya itu sama dengan 2,73 volt. Oke, maka nomor 4 jawabannya adalah yang B ya. So untuk nomor 3 saya hapus. Kalau untuk nomor 4 kenapa nggak saya hapus ya? Karena untuk nomor 4 sendiri ini terkait dengan ada beberapa data yang emang kita butuhkan. Jadi soalnya mungkin saya nggak hapus. Wait dulu. Mungkin yang kita catat aja terkait dengan informasi penting, IT-nya atau hambatan totalnya ini 5,5 ohm. Terus untuk I totalnya ini adalah sebesar 0,54 ampere. Untuk VB ke A-nya itu adalah sebesar 2,73 volt. So kita hapus untuk nomor ininya. Lanjut ke nomor 5 dan 6. Untuk nomor 5, biarkan aja lah udah seperti ini. Nomor 5, seperti pada gambar soal nomor 4, maka arus 0,5 ampere mengalir jika R-nya 10 ohm. Kalau dia R-nya diperbesar, maka nilainya adalah 0,27 ampere. Tentukan resistansi internal. Jujur sebenarnya kalau misalnya dari informasi yang di sini nih, saya agak sedikit aneh. Karena apa? Karena kalau misalnya kita punya E yang sama seperti ini, of course gampang. Kenapa? Karena kan kalau namanya R-nya segini, kita nyari R yang ini kan berarti untuk perhitungan daripada nomor 5 itu kan S sama dengan V total sama dengan I total kali R total. V totalnya itu masih pakai yang E dulu, sama dengan I total I, dan R totalnya adalah R besar tambah R. Jadi untuk perhitungan I-nya bisa kita hitung dengan menggunakan epsilon per R besar tambah R kecil untuk kasus yang ini. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan E-nya? Apakah E-nya sama? Apakah E-nya berbeda? Kan gitu, kita nggak tahu ya.
Nah, jadi kita anggap dengan informasi yang ada di skenario yang ada di soal ini, oh berarti E-nya kita anggap sesuatu yang berbeda, bukan 3 volt lagi. Melainkan ada sesuatu nilai deh yang tapi nggak dikasih tahu di soal. Karena kalau misalnya emang pakainya 3, buat apa gitu loh ada 2 data. Karena apa? Kalau misalnya emang I-nya nih 0,5 sama dengan E-nya 3, per R besarnya 10, tambah R kecilnya itu yang ditanya. Ya sebenarnya dari sini kan berarti satu persamaan aja cukup kan. Nah itu, jadi kemungkinan besar ini akan terbagi menjadi 2. Nah yang pertama adalah ketika I-nya adalah 0,5 ampere dan R1-nya adalah 10 ohm. Nah berarti ini kalau kita tulis jadinya adalah 0,5 sama dengan E per R besar ditambahkan dengan R kecil. Berarti R besarnya 10 tambah R kecil. Nah, kemungkinan kedua adalah kalau I2-nya sama dengan 0,27 ampere, di mana R-nya itu adalah 20 ohm. Berarti 0,27 sama dengan epsilon per 20 tambah dengan R kecil. Nah, berarti dari sini kan kita tahu bahwasanya kan berarti, oh, E-nya ini sama dengan 0,5 kali 10 tambah R. Kalau di sini, ya epsilonnya sama dengan 0,27 dikalikan dengan 20 tambah R. Ya udah, dari kalimat yang ini yang saya kotakin warna hijau, kita punya kesimpulan. Karena nilai E-nya sama, berarti boleh dong kalau saya bilang 0,5 kali dengan 10 tambah R sama dengan 0,27 kali 20 ditambahkan dengan R. Berarti 5 ditambahkan dengan 0,5 R sama dengan 5,4 ditambahkan dengan 0,27 R. Ya udah, tinggal kita mainkan aljabarnya saja. Berarti 5,4 dikurangkan dengan 5, jadinya berarti ini 0,23 R sama dengan 0,4. Berarti R-nya adalah 0,4 per 0,23, yang kalau kita hitung 0,4 bagi dengan 0,23 itu jawabannya adalah 1,74 ohm. Nah, jadi resistansi internalnya yang R kecil ini itu besarnya 1,74 ohm. Saya bingung di sini kenapa 1,76. Nah, cuman karena emang yang mendekati ini, ya sudahlah, kita jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut ke nomor 6. Nah, untuk nomor 6, berapakah IMF E dari baterai untuk nomor 5 di atas? Nah, ini kan karena berhubung R-nya sama, gitu kan ya. Nah, berarti untuk E-nya mau pakai yang mana aja karena berhubung udah tahu jelas bahwasannya, oh ini E-nya sama nih. Berarti kalau misalnya mau pakai untuk nomor 6 ya, untuk nomor 6, kalau misalnya kita mau pakai yang I1-nya adalah 0,5 ampere dan R1-nya adalah 10, maka kan jadinya berarti E sama dengan 0,5 kali 10 ditambahkan dengan R kecilnya adalah 1,74. Berarti nilai E-nya ini sendiri jawabannya adalah 0,5 dikalikan dengan 11,74. Berarti nilai E-nya adalah 0,5 kali 11,74, jawabannya adalah 5,87. Ya, oke lah. 5,87 volt. Jadi jawabannya D. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai yang I2 sama dengan 0,27 ampere dan R2-nya adalah sebesar 20 ohm. Nah, bagaimana? Ya udah, berarti epsilon sama dengan 0,27 kali 20 ditambahkan dengan 1,74. Berarti E-nya sama dengan 0,27 kali 21,74. Jawabannya adalah 5,87 volt juga. Pasti sama, nggak mungkin nggak sama ya. Kalau sampai beda, ya otomatis ada yang salah ngitung nih ya. Nah, coba saya pastiin dulu aja 0,27 kali 21,74. Ya, 5,8698 atau 5,87 ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4 sampai nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 terlebih dahulu, karena nomor 7 ini panjangnya minta ampun, karena tahu sendiri ketika ini bahas di materi sekolah kan ada nih terkait dengan apa namanya yang versi loop-loop begitu loh. Nah, jadi ini pakai hukum Kirchhoff 1 sama hukum Kirchhoff 2, yang dimana nanti
Untuk hukum Kirchhoff 2 itu adalah sigma GGL ditambahkan dengan sigma IR ini pasti sama dengan 0. Kalau misalnya yang hukum Kirchhoff 1, ini Kirchhoff 2 ya, ini 2. Kalau Kirchhoff 1-nya adalah sigma I masuk itu sama dengan sigma atau in sama dengan sigma I yang out-nya. Oke, jadi yang pertama adalah penentuan loopnya. Dan di mana penentuan loop ini bebas. Karena biasanya saya pakai lope-lope nih. Nah, pakai lope-lope nih. Jadinya begini. Ya sudah, berarti akan ada loop 1 dan ada loop. Ini ada loop 1 dan ada loop 2. Ya. Jadi, of course kita kerjakan terlebih dahulu. Untuk nomor 7 adalah tulis dulu loop 1. Sigma E ditambahkan dengan sigma I kali R sama dengan 0. Nah, di nomor 1 di loop 1 GGL-nya yang lewat ada berapa? Oh, ternyata cuma dari ini doang nih. Dan ketemunya dia minus duluan nih. Ya udah, berarti dia minus 12. Ditambah dengan terus ternyata arusnya ini pas di loop 1 itu ada I1 dan ada I3. Ya sudah, berarti karena arah untuk yang I1 searah dengan loop, maka I1-nya dia positif. Nah, jadinya berarti I1 dikalikan dengan yang namanya R. Berarti punya nomor 1 juga nih. Nah, tapi karena berhubung, oke, kita kalikan dengan 7 dan di sini ada lagi R-nya di nomor 2 di 2 Oh, R-nya cuma 7 doang ya, sorry. R-nya cuma 7 nih. Nah, di nomor 1 jadinya berarti I1 kali 7. Terus ternyata di loop 1 ini selain ada I1 ada I3 nih. Dan ada 4 ohm di sini. Berarti ya minus I3 dikalikan dengan 4 sama dengan 0. Berarti minus 2. Berarti jadinya adalah 7 I1 dikurang dengan 4 I3 sama dengan 12. Itu adalah persamaan pertama. Kemudian untuk loop 2. Oke. Untuk loop 2 kita lihat lagi nih. Kita tulis dulu sigma GGL tambah dengan sigma I kali R itu sama dengan 0. Nah, di nomor 2 ternyata sumber listriknya atau sumber GGL-nya itu dari yang ini doang 9 volt dan ketemunya yang negatif terlebih dahulu kan. Ya udah, berarti jadinya adalah min 9 ditambah dengan berapa nih? Oh, ternyata ketemu arus 2 nih. Dan ini dilewatin oleh 8 ohm. Berarti minus I2. Karena ingat ya, berlawanan dengan arah arus, berarti arusnya dia minus. Berarti dikalikan dengan 8 ditambah dengan yang namanya I3-nya ternyata juga berlawanan nih. Berarti min I3 dikalikan dengan 4 sama dengan 0. Berarti min 8 I2 dikurangkan dengan 4 I3 sama dengan 9. Ini persamaan kedua. Nah, kalau kita lihat ini kan berarti persamaan linear 3 variabel. Lah, bisa nggak cuman kita selesaikan dengan 2 persamaan aja? Nggak bisa. Karena kalau misalnya kita mau hilangkan I3-nya bisa, tapi nanti ketemunya cuma I1 sama I2. Dan kita nggak bisa selesaikan. So, ya apa tuh? Nah, di sini kalau kalian perhatikan berarti kan ini adalah I1. Nah, I1 kan kalau ngikutin kan berarti begini ya. Nah, terus untuk I2 itu I2 tuh kalau dari yang A ini arahnya ke seperti ini. Nah, kita lihat di titik A. Nah, di titik A itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Set, ini A. Kemudian di sebelah kiri itu masuk sebesar I1. Dari bawah masuk sebesar I3. Dan ke kanan keluar sebesar I2. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff pertama, berarti yang masuk sama dengan yang keluar. Berarti I1 ditambahkan dengan I3 itu sama dengan I2. Nah, ya sudah. Dari sini berarti bisa dong kita lakukan untuk di nomor 2 ini. Nah, ini persamaan nomor 3 nih. Ya udah, tinggal otak-atik aja sebenarnya persamaannya. Jadi, persamaan 3 kita masukkan ke persamaan kedua. Berarti jadinya min 8 I2 dikurang dengan 4 I3 sama dengan 9. Berarti min 8 dikalikan dengan I1 tambah dengan I3 dikurangkan dengan 4 I3 sama dengan 9. Berarti min 8 I1 min 8 I3
kurang 4I3 sama dengan 9. Berarti min 8I1 dikurang dengan 12I3 sama dengan 9. Nah, ini sama-sama kita perkecil, sama-sama bagi, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Biarkan aja seperti ini. Nah, ya udah, berarti selanjutnya lagi apa? Ya, 1. Ini kita bikin persamaan keempat deh. Nah, 1 dan 4 dieliminasi nih. Nah, ya sudah. Berarti 7I1 kurang 4I3 sama dengan 12. Min 8I1 dikurangkan dengan 12I3 sama dengan 9. Berarti atasnya kita kali 3, bawahnya kita tetap kali 1. Jadinya berarti 7I1 dikurangkan dengan 21I1 ya. 21I1 dikurangkan dengan 12I3 sama dengan 36. Ini min 8I1 dikurang dengan 12I3 sama dengan 9. Nah, berarti supaya biar menghilangkan ini kita kurang ya, sehingga ini habis. Nah, jadinya berarti 21 kurang min 8, jadinya 29I1 sama dengan 236 kurang 9 itu berarti kan 27. Berarti I1-nya adalah 27 per 29, atau kalau kita hitung 27 dibagi dengan 29, itu nilainya adalah sebesar 0,93 ampere. Nah, oke, 0,93 ampere. Oke. Nah, ya udah, berarti tinggal berarti nggak mungkin B, nggak mungkin A. Tinggal antara tinggal C sama D. Dan ternyata beda di I3 aja nih. Beda di I3 tandanya. Ingat, tanda di sini bukan artinya dia ngutang ya arusnya, tapi dia cuman kita salah nentuin loop aja sebenarnya ya. Oke, ya sudah, berarti kalau kita lanjutkan lagi, oke, dari loop 1 kan setelah proses kita ketemu seperti ini. Terus dari loop 2 proses seperti ini kita ketemunya seperti ini. Terus kemudian dari hukum Kirchhoff 1 kita ketemu persamaan seperti ini. Dan kemudian untuk ketiga kedua kita bikin punya seperti ini. Ya udah, kalau misalnya I1-nya udah ketemu, untuk nyari I3 ya tinggal kita substitusin aja, nggak apa-apa ya. Berarti 7 kali I1 dikurang dengan 4 dikalikan dengan dikurang 4I3 sama dengan 12. Berarti 7 kali 0,93 dikurang dengan 4I3 sama dengan 12. Berarti 0,93 kali dengan 7 itu adalah 6,51. Oke, 6,51 dikurang dengan 4I3 sama dengan 12. Berarti min 4I3 sama dengan 12 kurang 6,51. Berarti min 4I3 sama dengan 12 dikurang dengan 6,51 itu 5,49 ya. 5,49. Berarti I3-nya sama dengan 5,49 per min 4. Berarti jawabannya kalau kita bagi dengan 4, jawabannya adalah 1,37 dan ini nilainya adalah minus 1,37 ampere. So, di sini sudah jelas sekali bahwasanya jawabannya adalah yang D. Nah, untuk dapat I2 ya dari persamaan yang ini. I1-nya 0,93 ditambah dengan minus 1,37 sama dengan I2. Ya berarti I2-nya adalah 0,93. 0,93 dikurang dengan 1,37. Jawabannya adalah min 0,44 ya. Oke, jadinya I2-nya adalah min 0,44 ampere. So, bisa kita pastikan bahwasanya pilihannya ini benar semua ya. Oke, jangan sampai ketika ininya nanti jawabannya positif dan kita ternyata dapatnya adalah 0,44, jadi jawabannya C itu nggak sesuai. Nah, takutnya kan begitu ya. Jadi kita pastikan aja semuanya jawabannya itu sesuai dengan apa yang ada di pilihan gandanya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 7 dan kita akan lanjut ke soal nomor 8 untuk tes soal terakhir di tes formatif kedua. Nomor 8, rangkaian listrik 2 sumber IMF ini dan tahanan R. Oke. Yang ditanya dari informasi yang ada di sini, yang ditanyakan adalah terkait dengan arus yang mengalir di resistor 0,96 ohm. Berarti yang ditanya tuh kira-kira I3-nya berapa sih? Nah, itu yang ditanya, I3-nya berapa? Ya sudah, langsunglah kita bikin dulu loopnya. Nah, bikin loop lope-lope.
Ini adalah loop 1, ini adalah loop kedua. Oke, dari loop 1. Oke, dari loop 1 berarti sigma GGL tambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Berarti di loop 1 ada GGL itu 2. 1 sama 2, ya kan? Nah, karena ketemu yang positif duluan berarti jadinya adalah positif 6 dikurangkan dengan 5. Karena ketemunya negatif duluan kan di nomor yang di E2-nya ini. Nah, ditambah dengan yang namanya sigma I kali R. Oke, ternyata di loop 1 ada I1 sama I2. I1 dilewati oleh R1 yang 3, ini 0,2. Jadinya berarti I1 kali dengan 0,3 ditambah bagaimana? Ya, I1-nya itu adalah minus. Jadi minus I1. Oke, minus I1 dikalikan dengan 0,3 ditambah dengan yang namanya I2-nya karena searah, ya udah berarti I2-nya ini positif dikalikan dengan 0,2 sama dengan 0. Berarti min 0,3 I1 ditambah dengan 0,2 I2 itu sama dengan minus 1. Ini persamaan pertama. Untuk loop kedua, berarti sigma GGL ditambahkan dengan sigma I kali R sama dengan 0. Berarti untuk GGL-nya ternyata cuma di nomor 2 nih. Nah, minus 5. Berarti minus 5 ditambahkan dengan, nah di sini ternyata di loop kedua arah arusnya nih searah semua nih, I3 sama I2. Jadinya nanti ini bisa positif nih. I2 kali 0,2 ditambahkan dengan I3 dikalikan dengan 0,96 sama dengan 0. Berarti 0,2 I2 ditambah dengan 0,96 I3 itu sama dengan 5. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kemudian untuk di sini berarti titik yang ini ya. I1-nya masuk, I1-nya masuk, I3-nya keluar. Berarti I1 ditambahkan dengan I2 sama dengan I3. Oke. Nah, karena berhubung kita mau nyari I3, biar langsung ketemu I3 tanpa cari I2 sama I1 dulu, ya kan? Karena kan di sini I3 sama dengan I1 tambah I2 nih. Nah, kalau dijabarkan di I3 di sini, of course daripada capek-capek kan. Ya udah, salah satu aja nih dirubah nih supaya biar ada I3-nya. Ya udah, berarti kita tulis saja berarti I1 itu sama dengan I3 dikurangkan dengan I2. So, berarti ini adalah persamaan ketiga. Dan kemudian kita akan lanjut ke tahap selanjutnya adalah masukin. Persamaan 3 kita masukkan ke persamaan 1. Berarti min 0,3 I1 ditambah dengan 0,2 I2 itu sama dengan min 1. Berarti min 0,3 dikalikan dengan I3 dikurangkan dengan I2 ditambah dengan 0,2 I2 sama dengan min 1. Berarti jadinya min 0,3 I3 ditambah dengan 0,3 I2 tambah dengan 0,2 I2 sama dengan min 1. Berarti 0,5 I2 dikurang dengan 0,3 I3 sama dengan min 1. Ini adalah persamaan keempat. Ya udah, lanjut persamaan 4 dan persamaan nomor persamaan nomor 4 sama persamaan nomor 2 kita eliminasi ya. 0,5 I2 dikurang 0,3 I3 sama dengan min 1. 0,2 kali dengan I2 ditambah dengan 0,96 I3 sama dengan 5. Maka atasnya kita kali berapa nih? Nah, atasnya kita kali 4. Atasnya kita kali 2, bawahnya kita kali 5. Jadinya berarti I2 kurang 0,6 I3 sama dengan min 2. Terus 0,2 kali 5 kan 1 ya. Ditambah dengan yang namanya 0,96 kali dengan 5 itu jawabannya adalah 4,8. Oke. 4,8 I3 sama dengan 25. So, ini kita kurang supaya apa? I2-nya habis. Berarti min 0,6 dikurang dengan 4,8 jadinya adalah min 5,4 I3 sama dengan minus 27. Ya kan? Minus 27 nih. Berarti I3-nya itu sama dengan minus 27 dibagi dengan minus 5,4. Berarti I3-nya berapa?
Nah, 27 bagi dengan 5,4 itu jawabannya adalah 5. Jadi I3-nya ini sebesar 5 ampere. Ya, so langsung ketemu jawabannya tanpa perlu nyari I2 ataupun I1. Sehingga nomor 8 ini jawabannya adalah yang A. Ya. Oke, so dengan begitu kita akhiri dulu untuk tes formatif keduanya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga.